Berdagang atau mendirikan usaha adalah kultur yang paling menonjol dalam masyarakat Minangkabau nih teman. Bagi mereka yang berdarah Minang, berdagang tidak hanya sebatas mencari uang dan mengejar kekayaan nih teman, melainkan bentuk eksistensi diri sebagai orang yang merdeka. Nah, begitu banyak public figure yang kita kenal melalui berbagai sosial media yang tidak hanya sukses sebagai influencer, tapi juga dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Dan juga walaupun sudah lama tinggal di tanah rantau, 5 influencer keturunan Minang ini masih mempertahankan prinsip daerah asalnya. Siapa sajakah influencer inspiratif tersebut? Mari kita tonton video sampai habis ya. Tapi tunggu dulu, buat kamu yang belum tekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan bantu untuk share ke sosial media yang teman punya. Serta jangan lupa juga untuk like dan komennya, agar kita tetap selalu bersemangat untuk memberikan video menarik lainnya. Satu, Arif Muhammad. Awalnya Arif Muhammad membuat sebuah akun Twitter dengan nama Pocong pada tahun 2009. Nah, pada tahun 2011 nih teman, ia mulai menulis sebuah buku berjudul Pocong yang akhirnya terbit pada bulan Juni 2011. Buku tersebut akhirnya diangkat ke layar lebar oleh salah satu production house ternama di Indonesia, yaitu ada Maxima Pictures. Awalnya tidak ada satupun orang yang mengetahui identitas di balik akun Pocong tersebut. Pada September 2011, identitas Pocong yang notabene-nya adalah Arif Muhammad dibongkar oleh seorang yang sampai sekarang tidak ketahuan identitasnya. Pocong dianggap sebagai salah satu akun Twitter fenomenal di Indonesia. Tak jarang, kicauannya menjadi trending topik global. Setelah identitasnya terbongkar, Arif Muhammad menjadi sangat dikenal. Pada bulan Desember 2011, Arif Muhammad bersama Raditya Dika membuat sebuah situs anak muda yang bernama www.unyu-unyu.com. Situs ini resmi dikeluarkan pada tanggal 3 Februari 2012. Arif Muhammad merupakan sosok influencer ini selalu bisa relevan dengan perkembangan zaman sejak awal kemunculannya di dunia entertainment. Ayah satu anak ini kerap menjadi panutan karena menginspirasi muda-mudi dalam berkarya dan berbisnis. Tidak hanya satu bisnis aja teman, pria Minang kelahiran Batam 26 Oktober 1990 ini ternyata memiliki beberapa kerajaan bisnis. Di antaranya di bidang kuliner ada kek kekinian, drink kekinian, dan mie bangcat. Di bidang fashion, Arif membangun clothing line yang diberi nama Billionaires Project. Terakhir, cuan-cuan.id yang menjual beragam jenis smartphone. 2. Atta Halilintar. Siapa yang kenal dengan YouTuber kondang dengan 26 juta subscriber ini? Hampir semua pengguna YouTube di Indonesia pasti pernah menonton konten yang dibuat oleh pelantun lagu Calon Bojo yang satu ini. Atta Halilintar merupakan anak sulung dari kesebelasan Gen Halilintar. Dia merupakan putra pertama dari pasangan perantau Minangkabau, Halilintar Anoviel Asmit dan Lenggoni Faruk. Atta telah mewarisi jiwa usaha dari kedua orang tuanya. Bisnis orang tuanya sempat mengalami kesulitan saat mereka sekeluarga tinggal di Malaysia. Dan ini membuat Atta belajar untuk berbisnis. Bahkan ketika masih sekolah dasar atau SD, Atta sudah menjual makanan seperti roti, sandwich, dan mainan anak-anak. Setelah berumur 11 tahun, Atta merintis bisnis kecil-kecilan dengan menjual nomor perdana. Usahanya ini pun berkembang hingga Atta memiliki konter sendiri. Setelah usaha kartu perdananya sukses, Atta mencoba usaha baru dengan menjual kendaraan bekas. Dia sempat tidak dipercaya karena usianya yang terlalu muda. Tetapi ia sukses menjalani bisnis tersebut. Selain kedua usaha tersebut, Atta juga menjual ponsel buatan Tiongkok dengan membuka toko pertamanya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sehingga memperoleh keuntungan mencapai 1 miliar rupiah. Sebelum terkenal nih teman, ibunya menulis buku bertajuk Kesebelasan Gen Halilintar, yaitu My Family, My Team, yang mengisahkan tentang perjalanan kehidupan keluarganya dengan 11 anak dan keliling dunia tanpa bantuan pembantu dan pramusiwi. Satu persatu anggota Gen Halilintar dikenal masyarakat setelah menulis buku tersebut. Atta juga menciptakan kanal YouTube miliknya sendiri dengan konten-konten menarik dan dengan tidak ragu mengeluarkan uang puluhan juta untuk membeli perlengkapan untuk keperluan vlog videonya. Calon menantu Anang Hermansyah ini juga diketahui telah memiliki 6 bisnis yang berkembang. Di antaranya di bidang fashion ada AHA dan AHA Hijab, Cake Masa Depan, dan Medan Mulaka di bidang kuliner, AHA Publishing, dan terakhir ada AHA Production.
3. Russell V-nya sempat juga terkenal dengan julukan relationship goals di Instagram dengan pasangannya Nico Al-Hakim. Pasangan berdarah Minang ini telah dikaruniai sepasang buah hati yang bernama Sabiru dan Chava di usia mereka yang baru menginjak 25 tahun. Tapi sayang ya, pada akhirnya mereka harus berpisah. Selain Instagram, Russell juga merupakan seorang pengusaha yang memiliki usaha di bidang kuliner, bidang kecantikan, dan fashion. Russell yang memiliki latar belakang broken home ini membuktikan bahwa dirinya bisa sukses tanpa sang ayah. Diketahui setelah perceraian, orang tuanya Russell ikut sang ibu. Sebelum dengan kesuksesannya yang sekarang, Russell pernah terpuruk secara ekonomi. Namun itu bisa terlewati dengan memulai bisnis kecil-kecilan yang dibuatnya pada waktu itu. Russell saat SMA juga memiliki tubuh yang gemuk dan berhasil menurunkan berat badan dengan mengkonsumsi jamu pelangsing. Nah, jamu itu merupakan racikan keluarganya yang kemudian ia mencoba untuk menjualnya. Russell juga pernah menjadi makeup artist dan bersekolah di makeup artist di La Salle College International. Perempuan yang lahir di Jakarta 23 September 1995 ini memiliki usaha di bidang kuliner yakni sate goreng taichan dan rumah sadep dan ngikan. Lalu untuk di bidang kecantikan, Russell punya brand untuk obat pelangsing yang pernah dikonsumsinya saat SMA, yaitu Slim Beauty Product. Sementara itu di bidang fashion, ada Mahika Kit berfokus pada pakaian anak-anak dan Vel the Models. Di tengah kesibukan mengurus bisnis dan endorsement, Russell tetap memperlihatkan kepeduliannya pada sekitar. Hal itu terbukti dengan Russell membuat penggalangan dana melalui kitabisa.com untuk pengadaan alat pelindung diri atau APD yang biasa digunakan oleh tenaga medis. Nah, bahkan setelah dinyatakan virus corona masuk ke Indonesia dan pemberitaan tentang APD itu menipis, menjadi tekad Russell untuk membuat penggalangan dana. Nah, penggalangan dana yang dimulai sejak 16 Maret 2020 lalu sudah mencapai 9,1 miliar rupiah per 28 April 2020. Uang hasil donasi Russell V-nya pun sudah dibelikan APD kemudian disalurkan ke rumah sakit yang membutuhkan. 4. Vicky Naki. Nama youtuber Vicky Naki belakangan jadi perbincangan warganet berkat kemampuan berbahasa dari berbagai negara sangat luar biasa sekali. Vicky merupakan pemuda 20 tahun asal Pekanbaru bernama asli Vicky Ayatullah. Tapi tahukah teman, ternyata ibu dan ayahnya berasal dari Padang dan Solok. Vicky membuat kanal YouTube pribadinya pada pertengahan tahun 2019, namun diketahui baru aktif menggugah video sejak beberapa bulan lalu. Ia mengaku sempat kehilangan kanal YouTube karena dibajak orang. Skill berbahasa asing mumpuni membuat banyak orang terpikat dengan Vicky, tak terkecuali beberapa perempuan asing yang berkomunikasi dengannya melalui Ome TV. Kini, Vicky Naki sudah memiliki lebih dari 2 juta subscriber dan telah menggugah beberapa video. Vicky semakin viral karena diajak menikah oleh Diana, perempuan berusia 18 tahun asal Kazakhstan. Semua itu berawal dari percakapan tatap muka daring antara Vicky dan Diana bersama temannya Dariga di Ome TV. Vicky memang terbiasa mengobrol dengan berbagai orang di sejumlah negara menggunakan jejaringan sosial tersebut. Tak hanya berbahasa Inggris, Vicky juga dikenal fasih berbahasa Rusia, Perancis, Rumania, bahkan juga memahami bahasa Mandarin juga Jerman. Nah, tahukah teman, skill berbahasanya ini ia pelajari secara otodidak yakni dengan menonton video di YouTube. Selain itu, ia juga kerap mempraktikkan bahasa-bahasa asing yang sudah ia pelajari dengan bercakap dengan diri sendiri. 5. Putri Tanjung. Sosok Putri Tanjung sendiri merupakan salah satu inspirasi bagi para wanita yang sukses dalam berkarir. Putri pun sangat aktif dan mendukung pergerakan anak muda untuk berwirausaha. Ia juga sering mengisi seminar dan berbagai kegiatan lainnya sebagai cara mendorong para jiwa muda untuk berwirausaha sendiri. Akan tetapi, siapa sih sebenarnya Putri Tanjung ini? Berprestasi dan inspiratif merupakan dua kata yang bisa menggambarkan seorang Putri Tanjung. Sosok yang dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu staf khusus kepresidenan ini juga merupakan pengusaha sukses. Mulai merintis bisnis sejak usia 15 tahun, CEO sekaligus founder dari Creative Planner Event Creator ini telah mewarisi bakat bisnis dari sang ayah, yaitu Khairul Tanjung. Walaupun terlahir sebagai anak konglomerat, ternyata Putri tidak pernah meminta modal sepeserpun kepada ayahnya dalam merintis bisnisnya. Putri Tanjung atau memiliki nama lengkap Putri Indah Sari Tanjung ini merupakan anak pertama dari dua bersaudara.
Putri lahir pada 22 September 1996. Selain cantik, Putri juga merupakan sosok yang pintar dan bertalenta. Hal ini terbukti Putri sukses menjadi CEO dari Creative Planner Event Creator yang didirikannya. Menjadi seorang wanita karir yang sukses di usia cukup muda tak membuat ia lupa diri. Wanita yang memiliki akun Instagram dengan nama @putri_tanjung ini pun sering terlibat dalam berbagai sosial campaign. Bahkan diantaranya ia dirikan sendiri kegiatan tersebut. Nah, dan teman juga bisa melihat bagaimana aktivitas Putri dalam kegiatan seharinya melalui unggahan-unggahan yang ada di Instagramnya. Nah, itu dia nih teman, 5 influencer yang berdarah Minang yang sukses nggak cuma sebagai influencer tapi juga sukses sebagai pengusaha. Di antara kelima tersebut, nah mana sih yang jadi panutan teman? Demikian video kita kali ini, dan seperti biasa kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang teman punya. Akhir kata, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.